قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Nah, di antara cara yang mereka tempuh untuk menghentikan dakwahnya Nabi SAW secara umum itu ada dua, ya. Ada yang menyerang secara mental atau istilahnya psikologi, ya, yang diserang, dan yang kedua menyerang secara fisik, ya. Ini secara umum, ya, cara mereka melakukan perlawanan untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun cara yang pertama, yaitu menyerang secara mentalnya, psikologinya yang dijatuhkan. Bahasanya apa? Pembunuhan karakter. Iya. Misalnya dengan mengejek Nabi SAW dengan berbagai ejekan-ejekan yang tak benar. Diejek sebagai orang gila, ya, diejek sebagai tukang sihir, macam-macam. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran, ya, model, berbagai macam model ejekan yang mereka berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya di surat Al-Qalam ayat 51. Lamma sami'u dzikra wa yaqulun innahu lamajnun. Ketika mereka mendengar Al-Quran, ya, orang-orang kafir Quraisy itu mendengar Al-Quran dibacakan, justru mereka bilang Muhammad ini benar-benar dasar orang gila. Ya. Ini mengejek Nabi. Atau tuduhan lainnya apa? Selain dituduh orang gila, Nabi juga dituduh sebagai tukang dongeng. Ya, apa dongeng aja itu dia. Pinter ngedongeng. Dongeng itu kan berarti kisah-kisah yang nggak nyata. Ya. Jadi dia anggap kisah-kisah yang tertulis di dalam Al-Quran itu dianggap hanya sebagai dongengan belaka. Iya. Di antaranya di surat Al-Furqan ayat 5. Nah, apalagi di antara tuduhannya, mereka menggelari Rasulullah SAW dengan penyihir, karena dia bisa merubah orang, ya. Perubahannya menjadi lebih baik, tapi dianggap, wah, ini dia bisa menyihir, ini banyak orang tersihir dengannya ini, ya. Dan juga dituduh sebagai pendusta, sebagaimana yang Allah sebutkan tuduhan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW di surat Shad ayat 4. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Orang-orang kafir itu berkata, orang ini, yakni Nabi Muhammad SAW, adalah sahir, tukang sihir, kadzdzab, pendusta. Iya. Jadi luar biasa upaya mereka untuk mempengaruhi manusia agar orang-orang tidak mendengar Muhammad, agar manusia meninggalkan Muhammad. Karena orang gila biasanya ditinggalkan, dijauhi. Begitu juga dengan pendusta, begitu juga dengan tukang sihir. Orang pada takut, ngapain dekat-dekat ke tukang sihir? Ternyata, ya, tidak berhasil. Segala macam tuduhan-tuduhan yang nggak benar itu nggak berhasil. Iya. Kenapa Nabi Muhammad SAW dituduh sebagai penyihir? Ya, karena tahu kan kerjanya tukang sihir memisahkan hubungan suami istri, memisahkan hubungan orang tua dengan anak, memisahkan hubungan kerabat satu dengan kerabat yang lain. Dan itulah yang terjadi dengan dakwahnya Muhammad ini. Ya, terpisah. Ya jelaslah terpisah, karena nggak mungkin bersatu antara muslim dengan kafir, ya, nggak mungkin bersatu, ya.
air dengan minyak, madu dengan cuka, akan rusak. Gitu kan? Nah, jadi mereka menganggap gara-gara dakwah Nabi Muhammad SAW, akhirnya suami berpisah dari istrinya, ya, yang satunya masuk Islam, yang satunya nggak mau masuk Islam, sehingga pisah. Bapak dan anak juga bertengkar, anaknya masuk Islam, bapaknya tetap di atas tradisi agama nenek moyang, sehingga bapak sama anak ribut, ya, bapaknya kafir, anaknya mukmin, ya. Ya, kalau seperti itu, itulah konsekuensinya, karena tidak mungkin digabungkan antara kesyirikan dengan tauhid, ya. Kemudian, jadi itu alasannya kenapa Nabi Muhammad SAW dituduh sebagai penyihir, karena mereka anggap bisa memisahkan hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, memisahkan hubungan kerabat satu dengan kerabat lainnya, begitu seterusnya. Iya. Adapun mereka menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai pendusta. Kenapa? Karena Rasulullah SAW membicarakan tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Ini mereka dustakan. Mereka anggap nggak masuk akal, mustahil. Orang sudah mati, jasadnya lumat dengan tanah, tulang belulangnya sudah hancur, kok bisa kembali lagi utuh sempurna? Wah, pendusta ya. Begitu ya. Karena mereka anggap mustahil hal tersebut. Ya, hal tersebut adanya hari kebangkitan, mereka menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai pendusta. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara tuduhan yang lainnya yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa Muhammad ini terkena sihir. Nah, sekarang kontradiksi deh. Ya, kontradiksi tuduhan-tuduhan mereka ini. Seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Isra ayat 47, yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Orang-orang zalim itu mengatakan, kalian ini hanya mengikuti orang yang terkena sihir saja. Ya. Jadi kontradiktif. Ya, bertolak belakang. Tadinya mereka mengatakan Nabi Muhammad tukang sihir, kok sekarang malah terkena sihir. Ya, seperti itulah kebatilan. Kadang pernyataan-pernyataannya apa? Kontradiksi, saling bertentangan. Iya. Nah, jadi ini julukan-julukan, serangan-serangan, apa yang diserang? Psikologinya, mental. Ya, Nabi Muhammad SAW juga manusia. Ya, beliau merasa sedih dengan tuduhan-tuduhan itu. Iya. Makanya para dai, antum atau ikhwan yang sudah komitmen di atas sunnah, mendapatkan julukan-julukan, ya sabar. Julukan yang antum terima baru dituduh Wahabi, ya, atau dituduh macam-macam teroris, itu nggak seperti tuduhan yang telah dialamatkan kepada Rasulullah SAW. Mungkin tuduhan yang disampaikan ke antum hanya satu atau dua tuduhan, tapi kepada Nabi Muhammad SAW seabrek-abrek tuduhan menyatu jadi satu. Iya, diarahkan kepada beliau. Nah, nah jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa tuduhan-tuduhan itu ya betul ya mempengaruhi Rasulullah SAW, tapi tidak menjadi sebab dia berhenti dari dakwah. Enggak kemudian minta pensiun aja dari Nabi. Nah, apa kata Allah di surat Al-Hijr ayat 97-99? وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit
disebabkan apa yang mereka tuduhkan itu. Ya. Manusiawi, dituduh yang enggak kan nggak senang, menyakitkan. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu orang-orang yang bersujud. Ya. Hadapi semua tuduhan-tuduhan itu dengan salat, sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi perintah untuk beribadah. Terus jangan terpengaruh dengan tuduhan-tuduhan itu. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, Allah mengetahui bahwa tuduhan-tuduhan itu terasa sangat berat bagi beliau, bagi nabinya, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu lebih berat daripada siksaan yang menimpa fisik. Iya. Dan kita juga kadang merasakan gitu ya. Celaan, umpatan itu lebih menyakitkan. Iya. Apalagi Rasulullah SAW ini kan orang yang memiliki nasab yang tinggi, orang yang memiliki kedudukan yang mulia di mata masyarakat. Tapi ternyata dituduh seperti itu. Iya. Mungkin kalau orang rendahan, ya, atau orang nggak kenal, ya, itu masih lebih ringan. Nah, tapi ini Nabi SAW adalah orang yang memiliki nasab yang tinggi dan kedudukan, bahkan sebelumnya dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Tapi berubah 180 derajat, ya, menjadi ejekan-ejekan. Hanya karena apa? Beliau menyampaikan dakwah yang Allah perintahkan untuk menyampaikan secara terang-terang. Nah, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, di surat Al-Hijr tadi nampak bahwa Nabi merasa lebih berat diejek daripada dipukul. Ya, serangan secara psikologi itu lebih berat daripada serangan secara fisik. Iya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW merasa berat, lebih berat ketika dakwahnya ditolak. Iya, daripada ketika beliau terluka ketika di perang Uhud. Jadi ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Hal ata 'alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud?" Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, pernahkah engkau melewati suatu hari yang lebih berat bagimu daripada peperangan Uhud?" Dan kita tahu di perang Uhud Rasulullah SAW apa? Terluka. Iya. Itu juga peristiwa yang sangat berat bagi Nabi. Terluka wajahnya, berlumuran darah, ada besi yang masuk ke pipinya, ada gigi beliau yang patah, belum lagi bertambah kesedihannya karena beliau mengetahui 70 orang sahabat gugur di medan perang tersebut sebagai syuhada. Belum lagi paman yang dia cintai yang bernama Hamzah juga mati syahid. Ya. Tapi ternyata apa yang beliau alami di perang Uhud itu nggak lebih berat daripada yang beliau alami ketika mendapatkan ejekan-ejekan. Iya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Laqad laqitu min qaumik ma laqit. Wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Id aradtu nafsi ala ibni Abi Yalil ibn Abdi Kulal falam yujibni ila ma aradtu." Kata Nabi SAW, "Aku telah mengalami gangguan dari kaummu. Peristiwa yang paling berat kulalui adalah pada hari Aqabah. Aku mendatangi ibnu Abi ibni Abdi Yalil ibn Abdi Kulal untuk mendakwahi dia, tapi ternyata dia nggak menyambutku.
menolak dakwahku. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Aku pun pergi dalam keadaan sangat sedih. Yang kesedihan itu nampak di wajahku. Falam astafiq illa wa ana biqarnit ta'alib. Aku dalam kondisi tidak sadar. Hingga aku baru sadar ketika telah sampai di tempat namanya Qarnus Ta'alib. Farafa'tu ra'si. Aku mengangkat kepalaku. Fa'idha ana bisahabatin qad adhallani. Tiba-tiba terlihat ada awan yang menaungiku. Fanadhartu fa'idha fiha Jibril. Kemudian aku amati, tiba-tiba muncullah Jibril di awan tersebut. Fanadani, dan dia menyeruku. Jibril berkata, Innallaha qad sami'a qawla qaumika lak. Sungguh Allah telah mendengar perkataan dan penolakan kaummu kepadamu. Wa ma raddu alaik wa qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Ya. Dan Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung kepadamu. Yang malaikat penjaga gunung ini siap mendapatkan perintah sesuai dengan yang kau kehendaki berkaitan dengan kaummu itu yang telah menyakitimu. Panadani malakul jibal. Malaikat penjaga gunung pun berseru kepadaku. Fasallama alayya. Dia mengucapkan salam kepadaku. Tsumma qala. Kemudian malaikat penjaga gunung itu berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad, terserah apa perintahmu kepadaku. Jika engkau mau, aku akan benturkan dua gunung ini di atas mereka. Ya, gimana jadinya itu? Ada menimpa mereka. Apa kata Nabi SAW? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yushriku bihi syai'a. Bahkan aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan mereka itu orang-orang yang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi itu bertemu 3 orang. Yang ketiga orang ini saling bersaudara, yaitu Abd Yalail ibn Amr bin Umair, Mas'ud bin Amr bin Umair, dan Habib bin Amr bin Umair. Ini semuanya pembesar-pembesar kota Taif. Ya, Nabi mendakwahi mereka, ternyata bukannya menerima dakwah, bukannya menyambut dakwah, tapi malah apa? Mengejek-ngejek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ejekan yang paling menyakitkan adalah apa? Ucapan mereka, ya, apa katanya? Ucapan mereka, kalau Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengutus kamu, apa nggak ada orang lain? Ya, maksudnya apa? Kamu tuh nggak layak jadi utusan, gitu loh. Iya. Nah, kenapa harus Anda? Iya. Nah, ini ucapan yang sangat menyakitkan. Kita aja kalau lagi menyampaikan sesuatu, ya kalau digituin kan nggak enak. Iya. Apa nggak ada orang lain selain Anda? Kan masih banyak orang lain. Kenapa harus Anda yang berdakwah? Jadi seakan-akan merendahkan kita. Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang memiliki nasab yang mulia, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, tapi direndahkan seperti itu. Nah, ini ketiga-tiganya mengejek Nabi SAW. Ya, nah, jadi ini upaya pertama yang terkait dengan psikologi, mental, dan betul-betul itu berat. Ya, benar apa kata penyair? Apa kata penyair? Waqad yurja li jurhis sayfi bur'un wala bur'a lima jarhal lisanu. Bisa jadi luka
yang disebabkan sayatan pedang itu masih bisa diharapkan kesembuhannya. Luka akibat sayatan pedang masih diharapkan kesembuhannya. Wala bur'a lima jarhal lisanu, tapi tidak ada kesembuhan bagi luka yang disebabkan oleh celaan lisan. Iya. Jirahatus sinani lahal ti'amu wala yaltamu ma jarhal lisan. Ya. Jirahatus sinani lahal ti'amu. Apa artinya? Sesungguhnya sayatan-sayatan pedang masih bisa kembali lagi disembuhkan. Wala yaltamu ma jarhal lisanu. Akan tetapi sayatan-sayatan akibat lisan itu tidak bisa disatukan lagi. Wa jurhus sayfi tadmuluhu fayabra wa jurhud dahri ma jarhal lisanu. Sesungguhnya luka yang disebabkan pedang engkau obati, maka sembuh. Biiznillah. Adapun luka sepanjang masa adalah luka akibat ucapan lisan. Lihat. Oleh karena itu, pelajaran yang dipetik adalah apa? Kita hendaknya menjaga lisan. Ya. Bukan hanya menjaga tangan dari menzalimi orang, dari mengambil orang, dari memukul orang. Iya. Karena terkadang kalimat yang dilontarkan lisan, apakah itu berupa hinaan, ejekan, perendahan terhadap orang lain, itu ternyata bisa lebih menyakitkan, ya, dan bisa menyebabkan orang yang dicela akan mengingatnya secara terus-menerus. Ya, apalagi luka karena ucapan lisan itu sulit disembuhkan. Nah, jadi ini langkah pertama, mereka mengganggu Nabi, berusaha menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai tuduhan-tuduhan tadi, serangan-serangan secara psikologis, mentalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan banyak beberapa celaan-celaan, serangan-serangan secara psikologis lainnya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.